Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Wahyu dengan NIM 20200510027. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas saya yang berjudul Public Private Partnership tentang pengelolaan kemitraan antara perusahaan daerah Pasar Surabaya atau yang disingkat PDPS dengan PT Arwinto Intan Wijaya dalam pembangunan DTC. Jadi di sini saya akan menjelaskan perusahaan daerah Pasar Surabaya dengan PT Arwinto ini dia bekerja sama untuk membangun DTC dengan model BOT. Jadi sini BOT itu sendiri yaitu Build Operate Transfer. Oke, jadi sini menggunakan model BOT yang PDPS ini merupakan dari pihak pabriknya. PDPS itu sendiri yaitu perusahaan daerah Pasar Surya dengan bekerjasama dengan pihak privat yaitu PT AIU atau PT Arwinto Intan Wijaya. Jadi mereka bekerja sama untuk membangun pasar Darmo Trade Center Surabaya. Sistem kontrak kerjasama ini menggunakan model BOT yaitu yang pengguna jasa yaitu sektor pabrik dan yang penyedia jasa yaitu PT AIU. Kontrak perjanjian model BOT ini juga dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan bermitra dengan beberapa pihak swasta, diantaranya bekerja sama dengan DTC. Selain itu, di Surabaya dalam pembangunan dan juga pengembangan pasar Wonokromo dan Mall Trade Center ini diwakili dengan PDPS yaitu perusahaan daerah Pasar Surya yang sebagai instansi atau yang memiliki wewenang dalam pengelolaan pasar di Surabaya. Jadi kedua ini mereka melakukan kerjasama untuk membangun dan mengelola Darmo Trade Center itu sendiri. Jadi awal mula mereka bekerja sama yaitu pada tahun 2002 ketika pasar Wonokromo mengalami kebakaran yang hebat. Sebab itu mereka melakukan kerjasama karena pihak pabrik ini, PDPS ini sedang mengalami kendala anggaran sehingga perlu adanya kemitraan sektor swasta yaitu PT AIU dengan diwakili PDPS Surabaya. Pemkot Surabaya melakukan kemitraan dengan sektor swasta yaitu PT AIU ini untuk mengembangkan pasar DTC atau Darmo Trade Center. Jadi selanjutnya dengan masuknya sektor swasta dalam sektor pabrik perlu adanya korporasi. Korporasi itu sendiri perlu adanya laba atau keuntungan antara stakeholder dan juga shareholder. Korporasi antara PDPS dengan PT AIU itu sendiri. Sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing dari perusahaan daerah atau perusahaan swasta agar penyelenggara pemerintah dan pembangunan nasional dapat berjalan secara efektif. Jadi kemitraan yang berlangsung antara PDPS Surabaya dengan instansi yang berada di bawah wewenang Pemkot Surabaya atau pihak swasta yaitu PT AIU sebagai sektor swasta. Dalam hal ini PDPS sebagai sektor publik memiliki wewenang atau memiliki keputusan sebagai kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pasar. Sebagai PT AIU sebagai sektor swasta yang mampu melakukan revitalisasi pasar tradisional maupun pembangunan pasar modern. Jadi dalam kemitraan yang berlangsung antara PDPS dengan PT AIU, awal mulanya Wali Kota Surabaya mencanangkan untuk diadakannya revitalisasi pasar Wonokromo yang saat itu mengalami kebakaran. Setelah diadakannya tender oleh PDPS dan saat itu terdapat investor tunggal yaitu PT AIU ini, atas persetujuan Wali Kota Surabaya untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional Wonokromo dan pembangunan pasar modern, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tender. Dalam melaksanakan tender, tidak boleh adanya calon tunggal sebagai calon investor dalam rencangan mega proyek. Jadi, setelah terpilihnya PT AIU ini sebagai investor, maka dilakukan negosiasi antara PDPS dengan PT AIU
perihal untuk perjanjian kerjasama pelaksanaan pembangunan. Dalam kemitraan PDBS dengan PT AIU menggunakan kontrak perjanjian kerjasama yaitu BOT. Selanjutnya, revitalisasi pasar tradisional Wonokromo ini membangun pasar DTC yang dilakukan oleh PT AIU dengan jangka waktu 27 tahun. PT AIU memiliki wewenang untuk mengoperasikan DTC dan memanfaatkan segala nilai komersial yang ada. Jadi kesimpulannya, dalam pelaksanaan kemitraan PDBS dengan PT AIU terdapat manfaat dalam pelaksanaan kemitraan tersebut. Manfaat dalam pelaksanaan kemitraan dengan sistem BOT bagi PDBS yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan anggaran PDBS untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka penyediaan fasilitas. Dan yang kedua, PDBS akan mendapatkan bangunan beserta fasilitas yang ada tanpa mengeluarkan dana pembangunan DTC. Yang ketiga, mentransformasikan keahlian yang dimiliki oleh PT AIU dari segi teknik dan operasional. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.